Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Minggu ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kimia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang tata nama senyawa alkana. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas materi tentang tata nama senyawa alkena dan senyawa alkuna. Kita langsung saja mulai pada materi yang pertama, yaitu tata nama senyawa alkena. Senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Senyawa alkena yang paling sederhana yaitu C2H4. Pada senyawa alkena terdapat atom C yang berikatan rangkap 2. Rumus umum dari senyawa alkena yaitu CnH2n. Berikut merupakan deret homolog senyawa alkena. Senyawa alkena dimulai dari C2H4 yang disebut dengan etena. Begitu pula seterusnya, propena, butena, pentena, dan seterusnya. Di mana pada deret homolog alkena ini, deret alkenanya diakhiri dengan akhiran ena. Kemudian untuk rumus molekulnya menyesuaikan dengan rumus umum dari deret homolog alkena itu sendiri. Selanjutnya tata nama senyawa alkuna. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Senyawa alkuna yang paling sederhana yaitu C2H2. Kemudian pada senyawa alkuna terdapat atom C yang berikatan rangkap 3. Rumus umum dari senyawa alkuna yaitu CnH2n-2. Kemudian berikut merupakan deret homolog alkuna. Deret homolog alkuna ini dimulai dari etuna dengan rumus molekul C2H2. Begitu pula seterusnya ke propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Pada senyawa alkuna ini, deret alkunanya diakhiri dengan akhiran una. Kemudian rumus molekulnya dimulai dari C2H2. Untuk rumus molekul yang lainnya mengikuti rumus umum dari deret alkuna itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mempraktekkan dengan menyelesaikan contoh soal. Contoh penerapan dari tata nama senyawa alkena. Untuk langkah-langkahnya hampir sama dengan tata nama senyawa alkana. Jadi Ibu langsung menggunakan cara cepat saja, tidak perlu mengumpulkan data lagi atau tidak perlu menuliskan datanya lagi, kita langsung tulis saja penamaannya. Jadi langkah pertama sama dengan penamaan senyawa alkana, yaitu langkah pertamanya kita harus menentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Nah, di sini di soal bisa kalian perhatikan rantai terpanjang ditentukan oleh rantai yang mengandung atom C paling banyak. Jadi kita di sini bisa perhatikan rantai utamanya yaitu adalah rantai ini karena mengandung atom C sebanyak 5 atom C. Nah, setelah menentukan rantai terpanjang, selanjutnya kita berikan penomoran. Untuk penomoran pada senyawa alkena dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, di sini coba kita mulai dari kiri. Ikatan rangkap 2 terletak pada atom C nomor 1, 2. Itu jika kita mulai dari kiri. Sedangkan jika kita mulai penomorannya dari kanan, maka atom C dengan ikatan rangkap 2 terletak pada nomor 1, 2, 3. Jadi yang paling dekat adalah jika kita mulai penomorannya dari sebelah kiri. Jadi kita mulai penomorannya dari sini.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita menentukan penomorannya, kita langsung saja tuliskan penamaannya. Jadi, untuk penamaannya terlebih dahulu kita tuliskan cabangnya atau letak cabang. Di sini bisa kita perhatikan, cabang terletak pada atom C nomor 3 dan 4. Kemudian gugus alkilnya adalah metil, yaitu CH3, CH3 sama-sama metil. Sehingga langsung saja kita tuliskan letak cabang yaitu 3,4, strip nama cabang atau nama gugus alkilnya yaitu metil. Karena di sini ada 2, kita tambahkan di metil. Kemudian strip letak ikatan rangkap 2, yaitu terletak pada atom C nomor 2. 2, strip nama dari senyawa alkenanya. Di sini atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga namanya adalah pentena. Jadi bedakan antara alkana, alkena, dan alkuna. Jika pada alkana penamaannya disebut dengan pentana, sedangkan pada alkena disebut pentena. Nah, sehingga di sini kita sudah memperoleh penamaannya yaitu 3,4. Ini merupakan letak cabang. Strip di metil yaitu nama cabang atau nama gugus alkilnya, metil, di karena terdapat 2 cabang atau 2 gugus alkil metil. Kemudian 2 di sini adalah letak ikatan rangkap 2-nya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ikatan rangkap 2 terletak pada atom C yang nomornya lebih kecil. Misalnya di sini kita perhatikan bahwa ikatan rangkap 2 ini terletak antara atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Sehingga letak dari ikatan rangkap 2 ini mengikuti atom C yang lebih kecil yaitu 2. Sehingga namanya 2 pentena. Selanjutnya, ini adalah contoh kedua dari senyawa alkena. Kita langsung tuliskan penamaannya. Terlebih dahulu kita tentukan rantai terpanjang. Kita coba ambil rantai lurus terlebih dahulu. Jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita coba rantai yang berbelok ke bawah. Kita hitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jumlah atom C-nya sama-sama 6. Kita ambil agar lebih mudah. Kita ambil atom C dengan rantai lurus sebagai rantai utama, yaitu yang ini. Selanjutnya kita berikan penomoran dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Sehingga kita mulai penomorannya dari kanan karena di sini ikatan rangkap 2-nya. Jadi paling dekat dengan atom C yang paling kanan. Kita berikan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk penamaannya terlebih dahulu kita tentukan letak cabangnya. Di sini cabangnya terletak pada nomor 3 dengan gugus alkil metil dan pada atom C nomor 4 dengan gugus alkil etil. Sekali lagi, dalam penentuan urutan gugus alkil ini kita harus sesuaikan dengan urutan abjad. Sehingga penamaannya dimulai dengan gugus alkil etil terlebih dahulu. Namanya 4 strip etil, strip gugus alkil metilnya yaitu terletak pada atom C nomor 3, strip metil, strip
letak dari ikatan rangkap duanya, yaitu pada atom C nomor 1. Strip nama dari senyawa alkena itu sendiri. Di sini atom C-nya ada 6 pada rantai utama, sehingga nama alkenanya adalah heksena. Sehingga kita peroleh penamaannya 4 etil 3 metil 1 heksena. 4 ini diambil dari letak gugus alkil etil, kemudian 3 diambil dari letak gugus alkil metil, 1 di sini diambil dari letak ikatan rangkap duanya, dan heksena adalah nama dari senyawa alkena itu sendiri karena atom C-nya berjumlah 6 sehingga disebut dengan heksena. Selanjutnya, ini adalah contoh tata nama senyawa dari senyawa alkuna. Caranya sama dengan penamaan pada senyawa alkena, mulai dari langkah-langkahnya ataupun dari penomorannya hampir sama dengan senyawa alkena. Jadi kita langsung saja mulai penamaannya. Terlebih dahulu kita tentukan rantai induknya atau rantai utama, yaitu rantai yang atom C-nya paling panjang. Jadi kita gunakan ini sebagai rantai utama karena ini rantai dari atom C-nya paling panjang. Kemudian kita berikan penomorannya. Untuk penomorannya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Sehingga kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita menentukan rantai induk dan juga penomoran, kita bisa langsung saja mulai penamaannya, yaitu diawali dengan nama cabang, letak cabangnya, yaitu pada atom C nomor 5. Kita tuliskan 5, strip. Nama gugus alkilnya yaitu metil. Strip letak ikatan rangkap 3 yaitu pada atom C nomor 2. Strip nama alkuna dari senyawa ini. Di sini bisa kita perhatikan atom C-nya berjumlah 6, sehingga nama alkunanya adalah heksuna. Nah, Ibu ulangi kembali, 5 ini merupakan letak dari cabangnya. Kemudian metil nama dari cabangnya atau gugus alkilnya. Kemudian angka 2 di sini merupakan letak dari ikatan rangkap 3-nya. Sekali lagi, ikatan rangkap itu mengikuti atom C dengan nomor yang lebih kecil, sehingga ikatan rangkap 3 ini dikatakan terletak pada atom C nomor 2. Kemudian nama alkunanya adalah heksuna. Bisa kita perhatikan karena atom C di sini berjumlah 6 sehingga disebut dengan heksuna. Selanjutnya, contoh tata nama senyawa alkuna yang kedua. Jadi caranya sama. Terlebih dahulu kita tentukan rantai utamanya atau rantai induk. Kita gunakan rantai terpanjang. Kita coba rantai yang lurus terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 atom C. Coba kita gunakan yang rantai ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rantainya sama-sama 7. Untuk memudahkan tata namanya kita gunakan rantai terpanjang. Jadi rantai terpanjangnya adalah ini. Maaf, kita gunakan rantai lurus untuk memudahkan tata nama senyawanya. Selanjutnya, kita berikan penomoran dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, yaitu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, kita langsung berikan penamaan.
diawali dengan letak cabang, yaitu cabangnya adalah ini. Cabang ini adalah cabang etil yang terletak pada atom C nomor 5. Kita tuliskan 5 strip etil karena cabangnya etil. Strip letak dari ikatan rangkap tiganya, yaitu pada atom C nomor 2. Kemudian nama alkunanya, karena di sini atom C-nya ada 7, sehingga nama alkunanya adalah heptuna. Nah, jadi nanti bedakan antara penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Kalau pada alkana, akhirannya adalah ana, pada alkena akhirannya adalah ena, dan pada alkuna akhirannya adalah una. Jadi nanti itu harus dibedakan. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang tata nama senyawa alkena dan senyawa alkuna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah, dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.